Ma'rifat wajah ilahi, hakikat menyaksikan Allah dalam hati. Dalam tradisi tasawuf, terdapat ungkapan yang sangat mendalam terkait pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya. La ta'budu rabbana lam yaroh, yang berarti, aku tiada akan menyembahmu, ya Robku, sebelum aku melihat wajahmu. Pernyataan ini bukan sekadar ucapan lahiriah, melainkan ungkapan batin seorang solik yang meniti jalan ma'rifat, yaitu ilmu mengenal Allah dengan hati yang murni. Para ahli tasawuf menjelaskan bahwa hakikat penyembahan yang diterima oleh Allah tidak hanya terpenuhi melalui gerakan fisik, doa, dan ritual, melainkan melalui kesadaran hakiki akan zatnya yang maha nyata. Dalam konteks ini, melihat wajah Allah tidak dimaknai secara lahiriah, seperti melihat benda atau manusia, karena Allah maha meliputi segala sesuatu dan tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Melihat Allah di sini merupakan simbol dari kesadaran dan penyaksian batin. Hadirnya hamba dalam kesadaran hakiki tentang zat Allah, sehingga segala perbuatan lahir dan batin berada dalam naungan kehadirannya. Ma'rifat ini senantiasa bersesuaian dengan firman Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak melihat Allah di dunia ini, tetapi mereka akan melihatnya di hari kiamat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah 252. Ayat ini menegaskan bahwa penglihatan lahiriah terhadap Allah adalah mustahil bagi manusia. Namun penglihatan batin, yakni pengenalan dan penyaksian hakikat Allah melalui kesucian hati, adalah mungkin bagi hamba yang telah mencapai derajat ma'rifat. Para salik memahami bahwa syarat untuk melihat wajah Allah dalam makna tasawuf adalah melalui penyucian diri dari segala bentuk kesombongan, hawa nafsu, dan keterikatan duniawi. Inilah sebabnya dalam ungkapan, La ta'budu rabbana lam yaroh, terkandung makna, aku tidak akan menyembahmu dengan benar hingga aku mencapai tingkat penyaksianmu di dalam hati. Hadis ini mengajarkan prinsip fundamental dalam tasawuf, penyembahan yang hakiki lahir dari pengetahuan dan kesadaran akan zat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengenal Tuhannya, ia pasti mencintainya, dan orang yang mencintai Tuhannya pasti taat kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Baihaqi. Dalam makrifat, mengenal Allah, ma'rifatullah, bukan sekadar mengetahui namanya atau sifat-sifatnya, tetapi menyaksikan kehadirannya di setiap gerak dan diam hati. Ketika seorang hamba telah mencapai tingkat ini, penyembahan lahiriah seperti sholat, puasa, dan zikir menjadi manifestasi dari penyaksian batin, bukan sekadar rutinitas formal. Oleh karena itu, La ta'budu rabbana lam yaroh menjadi ungkapan kerinduan dan kesungguhan seorang hamba untuk mencapai kebersamaan hakiki dengan Allah, di mana seluruh gerak dan fikirnya dipenuhi kesadaran ilahi. Lebih jauh lagi, ilmu ma'rifat menjelaskan bahwa proses melihat Allah adalah proses transformasi batin. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hadis riwayat Tobroni. Hadis ini mengindikasikan bahwa hakikat melihat Allah adalah melalui pengenalan diri yang sebenarnya. Manusia harus melewati proses penyucian hati, menanggalkan semua ilusi ego, keinginan duniawi, dan keterikatan materi, sehingga diri yang fana dapat binasa atau lenyap, dan yang tersisa adalah kesadaran akan zat Allah yang maha nyata. Inilah makna dari kata para salik, fasayat jasad, jasad atau ego fana, sehingga Allah menjadi nyata sepenuhnya. Dalam perspektif Al-Quran, ma'rifat ini dapat dijelaskan dengan ayat, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra 1/4. Ayat ini menegaskan bahwa kesadaran hakiki terhadap Allah bukan hanya soal penglihatan lahir, tetapi juga penglihatan hati. Hati yang bersih, yang menyaksikan kehadiran Allah di segala tempat, itulah yang sejati menyembah Allah dengan penuh pemahaman. Maka ungkapan La ta'budu rabbana lam yaroh adalah ekspresi kerinduan seorang hamba untuk mencapai tahap ini, di mana setiap gerak dan diamnya adalah manifestasi penglihatan batin kepada Allah. Dalam keseluruhan makrifat ini, seorang hamba belajar bahwa penyembahan tanpa penyaksian hakiki adalah ibadah yang kosong, sedangkan penyembahan yang lahir dari hati yang menyaksikan Allah adalah ibadah yang hidup. Inilah makna terdalam dari ungkapan para ahli tasawuf yang telah membimbing umat selama ribuan tahun. Menyembah Allah bukan sekadar ritual lahiriah, tetapi perjalanan batin menuju penyaksian wajahnya yang hakiki. Dengan demikian, La ta'budu rabbana lam yaroh menjadi doa dan pengakuan batin yang menyatukan cinta, pengetahuan, dan penyembahan kepada Allah, yang menyatukan seluruh eksistensi hamba dengan zat yang maha nyata.
Ungkapan la ta'budu Rabbana lam yaroh, yang dalam bahasa sederhana dapat dipahami sebagai aku tidak akan menyembahmu, wahai Tuhanku, sebelum aku melihat wajahmu, merupakan sebuah simbol dan isyarat kerinduan seorang hamba yang menempuh jalan ma'rifat. Ia bukan sebuah penolakan untuk beribadah, melainkan penegasan bahwa ibadah tanpa penyaksian kepada Allah hanyalah ibadah lahiriah yang kering tanpa ruh. Para ahli tasawuf menegaskan bahwa yang dimaksud dengan melihat wajah Allah bukanlah penglihatan dengan mata kepala, sebab Allah berfirman, La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, tetapi dia dapat melihat segala penglihatan. Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. QS Al-An'am 103. Ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwa Allah tidak mungkin dicapai oleh mata lahiriah. Akan tetapi, Allah dapat disaksikan oleh hati yang suci. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan melihat Allah adalah syuhudul qalbi, atau penyaksian hati. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai musyahadah, yaitu kehadiran batin yang menyaksikan Allah dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap gerakan, dan dalam setiap keadaan. Makna melihat wajah Allah dalam tasawuf. Dalam perjalanan rohani, melihat wajah Allah berarti menyaksikan tajalinya, yaitu manifestasi kehadirannya pada segala sesuatu. Allah berfirman, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. QS Al-Baqarah 152. Ayat ini adalah dasar utama bagi ahli ma'rifat untuk memahami bahwa wajah Allah bukan sesuatu yang terbatas pada arak tertentu. Wajah Allah adalah tanda kehadirannya yang meliputi segala yang ada. Ketika seorang hamba memandang dengan mata lahir, ia melihat makhluk. Namun ketika ia memandang dengan mata hati yang bersih, ia melihat Allah dalam setiap makhluk. Sebab pada hakikatnya Allah adalah yang menampakkan segala sesuatu dengan nama dan sifatnya. Inilah yang dimaksud oleh ungkapan la tabdu Rabbana lam yaroh. Ia bukanlah ucapan sombong seorang hamba yang menolak ibadah, melainkan pengakuan seorang salik yang memahami bahwa ibadah tanpa penyaksian adalah kosong. Hati yang belum melihat Allah hanya akan melakukan gerakan fisik, tetapi hati yang sudah menyaksikan Allah, setiap sujudnya adalah tenggelam dalam samudra kehadiran ilahi. Syahadat sebagai penyaksian wajah Allah. Kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah bukanlah sekedar ucapan lidah, tetapi pengakuan batin. Kata asyhadu berarti aku bersaksi atau aku menyaksikan. Persaksian itu hanya sah apabila hati benar-benar melihat dengan cahaya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadah yang paling utama adalah membaca la ilaha illallah dan memperhatikan maknanya. Para ahli marifat memahami bahwa syahadat adalah awal dari ru'yatullah batiniyah, yakni melihat Allah melalui cahaya iman. Itulah sebabnya, ungkapan la ta'budu Rabbana lam yaroh berkaitan erat dengan syahadat. Seseorang tidak akan benar-benar beribadah hingga ia memahami dan menyaksikan makna syahadat dengan hati yang sebenar-benarnya. Penyucian diri, jalan menuju penyaksian. Untuk sampai pada makom melihat Allah dengan hati, seorang hamba harus melewati tahapan penyucian diri. Allah berfirman, Qad aflaha man zakkaha, wa qad khoba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. QS Asy-Syams 9:10. Penyucian ini dilakukan dengan meninggalkan sifat sombong, riya, ujub, cinta dunia, serta segala penyakit hati. Tanpa pembersihan hati, mustahil seseorang dapat melihat Allah, karena hati yang kotor seperti cermin berdebu yang tidak dapat memantulkan cahaya. Para sufi berkata, hati itu seperti cermin. Jika engkau gosok dengan zikir, ia akan bersih. Dan apabila ia bersih, maka ia akan memantulkan cahaya wajah Allah. Dengan demikian, penyembahan sejati yang dilandasi penyaksian kepada Allah adalah ibadah yang hidup, penuh dengan rasa cinta dan kerendahan diri. Sedangkan ibadah yang dilakukan tanpa penyaksian hanya akan menjadi rutinitas, sebagaimana firman Allah, Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Orang yang solat tetapi lalai
adalah mereka yang melakukan ibadah hanya dengan jasad, tanpa menghadirkan hati, apalagi menyaksikan Allah. Hadis Ru'yatullah dan makna ma'rifat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihatnya." Hawari Bukhari dan Muslim. Hadis ini dipahami oleh para ulama tasawuf bukan hanya sebagai janji melihat Allah di akhirat dengan mata, tetapi juga sebagai isyarat tentang penyaksian batin di dunia ini. Bulan purnama adalah simbol cahaya yang penuh, terang, dan indah. Demikianlah ketika hati seorang salik telah suci, ia akan menyaksikan Allah dengan cahaya iman yang terang benderang tanpa ada keraguan. Makna fana dan baqa. Dalam tasawuf, perjalanan menuju Allah berakhir pada dua makom besar, yaitu fana dan baqa. Fana berarti lenyapnya ego, diri, dan segala selain Allah. Sedangkan baqa berarti tetapnya Allah dalam diri seorang hamba. Inilah makna ungkapan, "Aku tiada akan menyembahmu, ya Allah, sebelum aku melihat wajahmu." Karena ketika seorang hamba masih dipenuhi ego, ia sebenarnya menyembah dirinya sendiri. Namun ketika ego telah fana, maka yang tersisa hanyalah Allah, dan penyembahan pun menjadi murni untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Hawari Muslim. Kesombongan ini harus musnah terlebih dahulu agar hati bisa menyaksikan Allah. Itulah syarat untuk benar-benar melihat wajah Allah. Wajah Allah sebagai rahasia kehadirannya. Ketika seorang ahli tasawuf berkata, "Aku tiada akan menyembahmu ya Allah sebelum aku melihat wajahmu," maka maksud dari wajah Allah di sini adalah tajalinya, yaitu penampakan sifat-sifat dan cahayanya yang meliputi seluruh alam semesta. Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fanin, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Segala sesuatu yang ada di bumi akan binasa, dan yang tetap kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman, ayat 26 dan 27. Ayat ini menjelaskan bahwa hakikat segala sesuatu pada akhirnya akan lenyap, namun yang kekal hanyalah wajah Allah. Artinya, esensi dari seluruh makhluk adalah Allah, dan ketika seorang hamba sampai pada penyaksian ini, ia menyadari bahwa ibadahnya tidak lagi terikat pada bentuk dan gerakan semata, melainkan berpusat pada kehadiran Allah yang abadi. Dengan demikian, melihat wajah Allah berarti menyadari bahwa seluruh ciptaan adalah tajalli dari sifat-sifat Allah. Alam semesta hanyalah cermin yang memantulkan cahayanya. Orang awam melihat alam sebagai benda mati, tetapi orang arif melihat alam sebagai cermin yang menyingkap rahasia wajah Allah. Nur Muhammad sebagai cermin wajah Allah. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa cahaya pertama yang diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Awal sesuatu yang Allah ciptakan adalah cahaya nabimu, wahai Jabir. Allah menciptakannya dari cahayanya, sebelum Dia menciptakan langit, bumi, arsy, dan kursi." Hadis ini diriwayatkan oleh Abdur Razak dalam Musannaf, juga oleh Imam Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Nur Muhammad adalah tajalli pertama dari wajah Allah. Ia adalah cermin yang memantulkan keindahan Allah, sehingga seluruh makhluk diciptakan melalui cahaya itu. Maka, melihat wajah Allah dalam makna hakiki juga berarti melihat hakikat Nur Muhammad sebagai pancaran pertama dari cahaya ilahi. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melihat aku, maka sesungguhnya ia telah melihat Al-Haq, Allah." Hadis ini dimaknai oleh para arifin bahwa Rasulullah adalah cermin paling jernih yang memantulkan wajah Allah. Ketika seorang sahabat melihat Rasulullah dengan penuh iman, ia sesungguhnya sedang melihat tajallis Allah pada diri Nabi Muhammad. Martabat tajalli, jalan menuju penyaksian wajah Allah. Para ahli makrifat menafsirkan bahwa jalan menuju penyaksian wajah Allah melalui hati itu berlapis-lapis. Mereka mengistilahkannya dengan martabat tajalli. 1. Tajalli af'al. Pada tahap ini seorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah dari Allah. Tidak ada daun yang gugur,
Tidak ada hujan yang turun, tidak ada angin yang berhembus, kecuali semuanya dengan kehendak Allah. Inilah kesadaran awal bahwa wajah Allah hadir dalam setiap kejadian. 2. Tajalli asma. Pada tahap ini seorang hamba menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah perwujudan dari nama-nama Allah. Ketika melihat orang dermawan, ia melihat nama Al-Karim. Ketika melihat orang berilmu, ia melihat nama Al-Alim. Ketika melihat keindahan, ia melihat nama Al-Jamil. Semua makhluk menjadi cermin nama-nama Allah. 3. Tajalli sifat. Lebih dalam lagi, seorang hamba menyadari bahwa sifat hidup, mendengar, melihat, berkata, berkuasa, dan berkehendak pada dirinya adalah tajalli dari sifat Allah. Sifat makhluk hanyalah pinjaman, sedangkan pemilik sifat sejati adalah Allah. 4. Tajalli zat. Inilah puncak dari penyaksian, di mana hamba menyaksikan bahwa tiada yang ada kecuali Allah. Seluruh wujud selain Allah hanyalah bayangan, sedangkan yang hakiki hanyalah zat Allah. Pada tahap inilah hamba merasakan fana dan baqa. Fana dirinya lenyap, baqa Allah yang tinggal. Maka, ungkapan la ta'budu rabbana lam yarah sesungguhnya adalah ungkapan seorang arif yang tidak rela menyembah dengan hanya berhenti pada tajalli af'al, tetapi ia ingin sampai kepada tajalli zat. Fana dan baqa adalah syarat penyaksian. Seorang hamba tidak akan mampu menyaksikan wajah Allah sebelum dirinya fana. Fana berarti lenyapnya ego, lenyapnya rasa memiliki, lenyapnya pengakuan aku. Selama masih ada aku yang beribadah, maka hakikat penyaksian belum sempurna. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, dengan itu ia mendengar. Penglihatannya, dengan itu ia melihat. Tangannya dengan itu ia memegang, dan kakinya dengan itu ia berjalan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan keadaan fana dan baqa. Ketika Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki seorang hamba, maka hamba tersebut tidak lagi melihat dirinya, tetapi yang ada hanyalah Allah. Inilah puncak penyaksian wajah Allah. Syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Ungkapan la ta'budu rabbana lam yara juga menyingkap jalan berlapis menuju ibadah yang hakiki. 1. Syariat. Ibadah dilakukan sesuai aturan lahiriah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. 2. Thariqat. Ibadah dilakukan dengan latihan hati, dengan zikir, muraqabah, dan mujahadah. 3. Hakikat. Ibadah dilakukan dengan kesadaran bahwa semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. 4. Ma'rifat. Ibadah dilakukan dengan penyaksian langsung terhadap wajah Allah, sehingga setiap ibadah adalah ibadah dengan Allah, bukan ibadah kepada ilusi diri. Seorang hamba yang berhenti di syariat akan berkata, "Aku sholat." Seorang hamba yang masuk thariqat berkata, "Aku sholat untuk Allah." Seorang hamba yang masuk hakikat berkata, "Allah yang membuat aku sholat." Dan seorang arif dalam ma'rifat berkata, "Tiada aku, yang sholat hanyalah Allah." Doa dan zikir sebagai kunci penyaksian. Para sufi menekankan bahwa zikir adalah cermin untuk melihat wajah Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Barang siapa mengingat Allah, maka ia duduk bersama Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang mengingatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam zikir, hati seorang hamba dibersihkan dari segala selain Allah. Ketika hati sudah murni, maka wajah Allah pun tampak dalam batinnya. Zikir bukan sekedar menyebut nama, tetapi menghadirkan yang punya nama. Ketika seorang hamba menyebut Allah, Allah, maka ia seakan mengetuk pintu rahasia, hingga akhirnya tabir tersingkap, dan yang ia lihat bukan lagi huruf dan suara, melainkan wajah Allah yang maha nyata. Kesimpulan ma'rifat. Ungkapan la ta'budu rabbana lam yarah adalah ungkapan cinta yang dalam dari seorang hamba kepada Allah. Ia bukanlah penolakan terhadap ibadah, tetapi kerinduan untuk menyembah dengan ibadah yang penuh makna,
yakni ibadah yang lahir dari penyaksian hati kepada wajah Allah. Melihat wajah Allah bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati yang bersih. Wajah Allah adalah kehadirannya yang meliputi seluruh alam. Nur Muhammad adalah cermin pertama dari wajah Allah. Martabat tajalli menunjukkan jalan bertahap menuju penyaksian itu. Fana dan baqa adalah pintu masuk untuk sampai kepada Allah. Dan zikir adalah kunci untuk menyingkap hijab antara hamba dengan Tuhannya. Maka hakikat ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang menyaksikan. Itulah ibadah para arifin. Mereka tidak puas hanya dengan gerakan lahiriah, tetapi ingin mencapai inti. Menyembah Allah karena Allah, bukan karena diri. Ma'rifat wajah ilahi dalam martabat 7. Pendahuluan. Makna martabat 7 adalah tingkatan tajalli Allah yang dikenal dalam hazanah tasawuf, terutama di Nusantara, melalui karya-karya ulama seperti Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsudin As-Sumatrani, hingga Syekh Abdul Rauf Singkel. Martabat 7 bukanlah Allah yang terbagi-bagi, melainkan penjelasan tentang bagaimana Allah menampakkan dirinya dari zat yang mutlak hingga pada wujud manusia yang sempurna. Ungkapan, "Aku tiada akan menyembahmu ya Allah sebelum aku melihat wajahmu," bermakna bahwa ibadah tidak akan sempurna kecuali seorang hamba memahami perjalanan tajalli ini. Karena dengan memahaminya, ia dapat menyaksikan Allah dalam setiap martabat wujud. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa dirinya sendiri adalah cermin bagi wajah Allah. Martabat pertama, ahadiyah, kesendirian mutlak. Pada martabat ini, Allah dalam zatnya yang maha tunggal, tiada nama, tiada sifat, tiada huruf, tiada suara, tiada sesuatu apapun. Allah adalah Al-Ahad, sebagaimana firman-Nya, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, QS Al-Ikhlas 1. Pada martabat ini, tidak ada selain Allah. Tidak ada alam, tidak ada malaikat, tidak ada manusia, tidak ada surga, tidak ada neraka. Hanya Allah dalam kesendirian mutlak. Inilah martabat yang tidak terjangkau oleh akal, karena Allah dalam keahadiannya tidak dapat difikirkan. Seorang hamba yang ingin menyembah Allah pada tingkat ini harus terlebih dahulu memahami bahwa hakikat penyembahannya bukanlah pada sesuatu yang terbatas, melainkan kepada zat yang mutlak. Inilah awal dari makna melihat wajah Allah. Martabat kedua, wahdah, kesatuan sifat. Pada martabat ini, Allah mulai menampakkan dirinya melalui pengetahuannya sendiri. Ia mengetahui dirinya dengan nama dan sifatnya, walau belum ada makhluk. Inilah martabat di mana Allah dikenal melalui Asma'ul Husna. Allah berfirman, "Walillahil asma'ul husna, fat'uhu biha." Dan bagi Allah nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. QS Al-Araf 180. Di sini seorang hamba mulai melihat wajah Allah melalui namanya. Dengan memanggil Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafar, Ya Jabar, seorang hamba sedang mengetuk pintu penyaksian. Maka zikir kepada Allah dengan nama-namanya adalah termin awal untuk melihat wajahnya. Martabat ketiga, wahdiyati, kesatuan af'al. Pada martabat ini, Allah menampakkan sifat-sifat dan namanya dalam bentuk ide atau potensi alam yang belum diciptakan. Para ulama menyebutnya dengan istilah ta'ayyun sani. Semua yang akan ada telah ada dalam ilmu Allah, namun belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Di sini seorang hamba menyadari bahwa segala perbuatan berasal dari Allah. Tidak ada gerak, tidak ada diam, tidak ada hidup, tidak ada mati, kecuali semuanya berada dalam genggaman Allah. Firman Allah, "Wa ma tasyauna illa asya Allah." Dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki Allah. QS At-Takwir 29. Ketika seorang hamba menyembah Allah dengan kesadaran ini, maka ia mulai melihat wajah Allah melalui segala perbuatan yang terjadi di alam semesta. Martabat keempat, alam arwah. Pada martabat ini, Allah menampakkan cahayanya dalam bentuk ruh. Ruh adalah tajalli pertama yang nyata. Ruh-ruh manusia, malaikat,
jin dan semua makhluk halus berasal dari sini. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruhi, qulir ruhu min amri Robbi." Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. QS Al-Isra 85. Pada martabat ini, hamba mulai memahami bahwa dirinya bukan hanya jasad, tetapi ruh. Ruh adalah pancaran cahaya dari wajah Allah. Maka seorang arif melihat wajah Allah melalui kehidupan ruh. Martabat kelima, alam misal atau alam misal. Pada martabat ini, Allah menampakkan sifat-sifatnya dalam bentuk gambaran. Alam mimpi, ilham, visi, dan imajinasi adalah bagian dari alam misal. Para ahli marifat menjelaskan bahwa alam misal adalah cermin yang memantulkan cahaya ruh ke dalam bentuk yang bisa dipahami. Disinilah seorang hamba dapat melihat isyarat wajah Allah dalam mimpi-mimpi yang benar, dalam ilham yang datang dari Allah, dan dalam kasyaf ruhani. Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi yang benar adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian." RH Bukhari dan Muslim. Di sini penyembah mulai melihat wajah Allah melalui tanda-tanda gaib. Martabat keenam, alam ajsam atau alam sahadah. Pada martabat ini, Allah menampakkan dirinya dalam bentuk alam nyata yang kita saksikan. Langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, lautan, dan seluruh isi alam. Firman Allah, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, hatta yatabayyana lahum annahul haq." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru alam dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa dialah yang benar. QS Fusilat 53. Di alam jasad inilah manusia diuji. Siapa yang mampu melihat wajah Allah di balik segala bentuk makhluk, maka ia tidak akan terikat dengan dunia. Ia melihat bunga, tetapi yang dilihatnya adalah keindahan Allah. Ia melihat matahari, tetapi yang disaksikannya adalah cahaya Allah. Ia melihat manusia, tetapi yang disaksikannya adalah rahasia wajah Allah. Martabat ketujuh, insan kamil. Puncak dari seluruh martabat adalah insan kamil, yaitu manusia sempurna yang menjadi cermin paling jernih bagi tajalli Allah. Insan kamil sejati adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manifestasi tertinggi dari nur Allah di alam semesta. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. QS Al-Anbiya 107. Insan kamil adalah tempat Allah melihat ciptaannya. Hamba yang mencapai derajat insan kamil telah lenyap dirinya. Yang ada hanyalah Allah. Itulah hamba yang benar-benar dapat berkata, "Aku menyembahmu ya Allah, karena aku telah melihat wajahmu." Kesimpulan akhir. Maka jelaslah bahwa la takbudu rabbana lam ya roh bukanlah penolakan beribadah, tetapi penyataan bahwa ibadah yang sejati hanya sah jika dilakukan dengan penyaksian wajah Allah. Melihat wajah Allah berarti menyaksikan tajalinya pada seluruh martabat, dari ahadiyah hingga insan kamil. Pada ahadiyah, hamba menyembah zat yang mutlak. Pada wahdah, ia menyembah Allah dengan nama-namanya. Pada wahdiyah, ia menyembah Allah dengan menyadari perbuatannya. Pada martabat arwah, ia menyembah Allah dengan kesadaran ruh. Pada martabat misal, ia menyembah Allah dengan menyaksikan tanda gaib. Pada martabat ajsam, ia menyembah Allah melalui alam nyata. Pada martabat insan kamil, ia menyembah Allah dengan lenyapnya diri. Hanya wajah Allah yang tersisa. Bab lanjutan, ihsan, musyahadah, dan wajah ilahi. 1. Ihsan sebagai inti melihat Allah. Dalam hadis Jibril yang masyhur, Rasulullah SAW menjelaskan hakikat ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu.
Inilah kunci ma'rifat. Ibadah yang bernyawa adalah ibadah yang disinari musyahadah, yaitu penyaksian hati, bukan melihat dengan mata kepala, melainkan melihat dengan mata kolbu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, La tudrikuhul absaru, wa huwa yudrikul absara, wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan mata, tetapi dia menangkap segala pandangan. Dia maha halus lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 103. Maka melihat wajah Allah adalah hadirnya kesadaran ihsan. Hamba beribadah sambil menyaksikan kehadirannya, atau paling tidak merasa selalu disaksikan olehnya. 2. Wajah Allah, tanzih dan tashbih yang seimbang. Para arif menjaga keseimbangan antara tanzih dan tashbih. Tanzih menegaskan ketidakserupaan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Sementara tashbih dalam batas yang benar dan tanpa menyerupakan menyingkap kedekatan dan kehadirannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi lehernya. Surat Qaf ayat 16. Kedua poros ini mengawal makna wajah Allah, agar hati tidak tergelincir kepada penyerupaan yang batil, juga tidak terjatuh pada penafian yang kering. Wajah Allah adalah isyarat kehadiran dan tajallinya, bukan bentuk atau rupa. 3. Al-Quran tentang wajah Allah. Al-Quran menyingkap wajah ilahi pada dua horizon, alam dunia sebagai tajalli dan alam akhirat sebagai ru'yah yang dianugerahkan kepada para wali Allah. Fa'ainama tuwallu, fathumma wajhullahi. Maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Ayat ini menegaskan keluasan kehadirannya. Kemanapun engkau berpaling, jika kolbu bening, engkau akan melihat tanda-tandanya. Wujuhu yawma idzin nadhiratun, ila rabbiha nadhiratun. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, memandang kepada Tuhannya. Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan ayat 23. Inilah ru'yah di akhirat bagi para mukmin, tanpa kaif sesuai akidah Ahlus Sunnah. Adapun di dunia, yang mungkin adalah musyahadah hati, bukan penglihatan kasat mata. Kullu man 'alaiha fanin, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada di bumi akan binasa dan yang tetap kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 26 dan ayat 27. Setiap yang terindra fana, yang baka adalah wajah Allah, yakni kehadirannya yang abadi. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa dialah yang benar. Surat Fusilat ayat 53. Ayat ini adalah peta musyahadah, ufuk di luar dan ufuk di dalam. 5. Nur Muhammad sebagai cermin tajalli. Para arif memahami Nur Muhammad sebagai tajalli awal rahmat ilahi atas semesta, sebab Rasulullah SAW adalah rahmat yang meliputi segala. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Surat Al-Anbiya ayat 107. Memuliakan Nabi bukan memisahkan beliau dari ubudiyah, melainkan menempatkan beliau sebagai cermin paling jernih yang memantulkan wajah Allah. Bersolawat membuka tabir kasih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Dengan solawat,
hati ditautkan kepada sumber teladan, sehingga musyahadah semakin dekat. 6. Jalan praktis tazkiyah menuju musyahadah. Agar melihat wajah Allah dengan kolbu menjadi realitas, para guru menunjukkan beberapa pilar tazkiyah. Pertama, taubat yang terus-menerus. Taubat adalah gerbang segala kebaikan. Setiap hari kembali, mengakui keterbatasan, memohon ampun dan berazam memperbaiki diri. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8. Kedua, muraqabah dan muhasabah. Muraqabah adalah hadir merasa diawasi. Muhasabah adalah menimbang gerak hati dan amal. Keduanya melahirkan khusyuk. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Ketiga, zikir yang menghidupkan kolbu. Lafaz tauhid adalah mahkota zikir. Kolbu digosok dengan la ilaha illallah hingga berkilau. Zikir bukan sekedar suara, melainkan menghadirkan yang bernama. Zikir nafas pun boleh diamalkan dengan adab, mengiringkan masuk dan keluar nafas dengan tauhid tanpa memaksa ritme tubuh, menundukkan rasa kepada kehadiran Allah. Keempat, tilawah, tadabbur, dan sholat khusyuk. Al-Quran adalah cahaya yang menyingkap hijab. Sholat adalah mi'raj hamba. Jagalah wudu lahir dan wudu batin, yaitu memohon disucikan dari riya, ujub, sum'ah, dan takabur. Kelima, sholawat dan adab mursyid. Sholawat memperhalus rasa, adab kepada guru mursyid mengawal perjalanan agar selamat dari jebakan nafsu dan lintasan yang menipu. 6. Ahwal ruhani, fana dan baqa. Musyahadah memuncak pada fana, lalu baqa. Fana adalah lenyapnya klaim aku. Baqa adalah tegaknya Allah dalam semua pandangan hamba. Hadis Qudsi menuturkan makam kebekatan melalui wajib dan nawafil. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Maknanya bukan hulul, melainkan sirnanya ego sehingga setiap daya tunduk total kepada kehendak Allah. Ketujuh, penjagaan syariat, musyahadah yang sah. Makrifat yang benar tidak pernah menyalahi syariat. Siapa mengaku melihat namun meremehkan solat, zakat atau adab, ia tertipu hayal. Allah Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallina, alladzina hum an salatihim sahuna." Surat Al-Ma'un ayat 4 dan ayat yang kelima. Lalai di sini bukan sekedar lupa bacaan, tetapi kosongnya hati dari kehadiran Allah. Musyahadah adalah ruh yang menghidupkan syariat, bukan menggantikannya. Kedelapan, waspada terhadap lintasan dan istidraj. Di jalan ruhani, ada kilauan yang menipu. Karena itu, kalibrasi musyahadah selalu dilakukan dengan 3 timbangan. Pertama, timbangan syariat. Apa yang dilihat harus menambah takwa. Kedua, timbangan akhlak. Semakin menyaksikan, semakin rendah hati. Ketiga, timbangan ilmu. Bertanya kepada ahli agar selamat dari takwil serampangan. 9. Kematangan syahadat. Dari ucapan ke penyaksian. Kata asyhadu berarti aku bersaksi. Persaksian sejati lahir ketika kalimat tauhid menyala di dalam kolbu. Disinilah makna aku tidak akan menyembah sebelum melihat wajahmu dipahami sebagai aku tidak rela beribadah tanpa sadar siapa yang kusujudkan. Tauhid menyalakan pandangan batin sehingga yang tampak pada segala sesuatu hanyalah Allah sebagai Al-Haq. 10. Titik temu martabat dari ahadiyah ke insan kamil. Bab sebelum ini telah memaparkan martabat 7. Pada kelanjutannya, marilah kita tarik benang merahnya dengan ringkas yang hidup dalam hati. Di ahadiyah,
hamba tunduk kepada Zat yang Maha Tunggal. Di Wahdah dan Wahidiyah, hamba mengenal nama, sifat dan perbuatannya. Di Arwah dan Mithal, hamba membaca isyarat lembut di dalam dan di balik gambaran. Di Ajsam, hamba melihat ayat-ayat Allah pada jagat raya dan di Hakikat penyaksian wajah Allah dalam ma'rifat. Ungkapan tersebut sejatinya tidak dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap ibadah, bukan pula bentuk kesombongan seorang hamba terhadap Robnya, melainkan sebuah pernyataan dari kedalaman pengalaman ruhani seorang ahli ma'rifat. Bagi mereka, ibadah yang hanya dilakukan sebatas gerak lahir tanpa penyaksian hakikat Allah hanyalah kulit yang belum sampai kepada inti. Seorang arif billah merasakan bahwa inti dari ibadah adalah perjumpaan hati dengan Allah, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Al-Dhariyat ayat 56. Para ahli tafsir di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kata liya'budun sebagai liya'arifun, yaitu agar mereka mengenalku. Artinya, tujuan penciptaan manusia adalah agar mereka sampai kepada ma'rifatullah, yaitu ibadah yang disertai dengan penyaksian, bukan sekedar ibadah jasmani yang kosong dari rasa hadir bersama Allah. Maka ketika seorang arif berkata, "Aku tidak akan menyembahmu, wahai Allah, sebelum aku melihat wajahmu," maksudnya adalah bahwa ibadah sejati hanya bermakna apabila hati sudah mengenal wajah Allah, yakni penyaksian hakikatnya, melalui nur ma'rifat yang Allah tanamkan di dalam dada seorang hamba pilihannya. Melihat wajah Allah bukanlah dengan mata kepala, karena mata lahir tidak mampu menatap zat Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Penglihatan tidak dapat mencapainya, dan dialah yang maha melihat segala penglihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-An'am ayat 103. Ayat ini menegaskan bahwa mata fisik tidak mungkin melihat Allah, namun hati yang disucikan dapat menyaksikan tanda-tanda dan cahaya wajahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tingkat ibadah yang tertinggi adalah ketika seorang hamba beribadah seakan-akan melihat Allah. Inilah yang dimaksud ahli ma'rifat dengan melihat wajah Allah, bukan pandangan kasat mata, melainkan pandangan basirah atau mata hati yang melihat dengan nur iman dan nur ma'rifat. Makna wajah Allah dalam Al-Quran. Al-Quran berulang kali menyebut istilah wajhullah atau wajah Allah, misalnya dalam firman-Nya, "Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." Quran Surat Ar-Rahman ayat 27. Wajah Allah di sini bukan berarti bentuk fisik, melainkan hakikat keberadaan Allah yang nyata dalam segala sesuatu. Segala sesuatu akan binasa, sementara yang kekal hanyalah Allah. Maka seorang arif tidak merasa cukup hanya dengan menjalankan gerakan ibadah lahiriah, melainkan mencari dan menyaksikan wajah Allah yang hakiki di balik setiap ibadah. Ibadah tanpa penyaksian wajah Allah dianggap bagai tubuh tanpa ruh, sedangkan ibadah dengan ma'rifat adalah ibadah yang hidup karena disertai penyaksian kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Salat adalah mi'raj bagi orang beriman." Kesinambungan penjelasan tentang hakikat "Aku tidak akan menyembahmu, wahai Allah, sebelum aku melihat wajahmu." Ungkapan ini, jika dipandang dengan kacamata hakikat, sesungguhnya bukanlah sebuah penolakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sebuah pernyataan tentang kedalaman rasa seorang hamba yang tidak rela menyembah dalam kebutaan, tanpa pengetahuan dan tanpa penyaksian. Ia menuntut kehadiran. Ia menuntut perjumpaan. Ia menuntut syuhud, agar ibadahnya tidak sekadar gerakan fisik, tetapi sungguh-sungguh pengabdian hati yang bermakna. Dalam ilmu makrifat,
Kalimat tersebut adalah bentuk isyarah atau isyarat spiritual bahwa ibadah tanpa makrifat akan terasa kering, kosong, dan tidak berdaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa maksud dari liya'budun di sini adalah liya'rifun, yaitu agar mereka mengenal aku. Jadi hakikat ibadah itu adalah berlandaskan makrifat, bukan sekadar melakukan gerakan tanpa kesadaran. Maka benar adanya bahwa seorang hamba sejati akan merasa belum mampu menyembah sebelum ia mengenal wajah Tuhannya, yaitu menyaksikan dengan hati nuraninya kehadiran Allah di setiap ibadahnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Inilah inti dari perkataan ahli tasawuf tersebut. La a'budu rabbi hatta ara wajhahu. Mereka tidak bermaksud menolak ibadah, tetapi menuntut ibadah yang bersandar pada penyaksian hati. Ibadah yang tidak terhijab oleh diri, tidak tertutup oleh nafsu, tidak tertutupi oleh sekat-sekat dunia. Makna melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah dalam ilmu ma'rifat bukanlah dengan mata jasmani, melainkan dengan basirah hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kullu syai'in halikun illa wajhahu." Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Wajah Allah di sini adalah tajalli dzatnya yang Maha Esa, cahaya kehadirannya yang senantiasa nyata dan tidak pernah terhijab kecuali oleh kebutaan hati manusia. Maka orang yang berkata tidak akan menyembah sebelum melihat wajah Allah, sejatinya ia menuntut ibadah dengan penyaksian terhadap tajallinya. Dalam riwayat hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kenikmatan tertinggi penghuni surga adalah ru'yatullah, melihat wajah Allah. Sabda beliau, "Idza dakhala ahlul jannata al-jannata, qala Allah Ta'ala, turiduna syai'an uzidukum, fayaqulun, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannata, wa tunjina minan nar." Qala, fayakshiful hijaba, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kalian ingin sesuatu yang aku tambahkan kepada kalian?" Maka mereka menjawab, "Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga, dan menyelamatkan kami dari neraka?" Maka Allah membuka hijabnya. Lalu tidak ada sesuatu yang lebih mereka sukai dibandingkan memandang Rabb mereka yang Maha Agung dan Maha Mulia. Maka melihat wajah Allah adalah puncak ibadah, puncak kenikmatan, puncak makrifat. Namun ahli tasawuf mengajarkan bahwa sebelum kelak di akhirat, seorang hamba bisa merasakan tajalli Allah di dunia ini dengan penyaksian batin, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, hatta yatabayyana lahum annahul haqqu." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Dia adalah Al-Haq. Quran Surat Fussilat ayat 53. Ayat ini menjadi dasar para arif billah untuk menegaskan bahwa tanda kehadiran Allah bisa dilihat di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri. Melalui perjalanan tasawuf, hati akan terbuka,
sehingga ia melihat bahwa seluruh alam hanyalah cermin yang memantulkan wajah Allah. Hakikat ibadah dengan penyaksian. Apabila seorang hamba telah sampai pada maqam musyahadah, maka ibadahnya tidak lagi sekadar gerakan, tetapi menjadi pancaran cinta dan kesadaran penuh. Ia sholat bukan karena kewajiban semata, tetapi karena perjumpaan. Ia sujud bukan karena takut siksa, tetapi karena rindu dan pengakuan bahwa dirinya fana di hadapannya. Maka, ucapan ahli tasawuf ini adalah bentuk kerinduan untuk beribadah hanya dalam keadaan melihat wajah Allah, agar ibadahnya tidak cacat oleh kelalaian. Inilah makom tertinggi dari makna hadis, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Penyempurnaan dan penjelasan lebih mendalam. Wahai pencari kebenaran, ketahuilah bahwa kalimat yang berbunyi, La ta'budu rabbana lam yara. Aku tiada akan menyembahmu ya Allah sebelum aku melihat wajahmu. Bukanlah kalimat yang mudah difahami dengan akal biasa, melainkan ia adalah bahasa para arifin yang telah merasakan hakikat ma'rifatullah. Kalimat itu tidak dimaksudkan sebagai bentuk penolakan ibadah sebelum berjumpa Allah, melainkan sebagai pernyataan kerinduan yang sangat dalam, bahwa ibadah sejati tidak akan bernilai hakikat apabila hati belum menyaksikan Allah dengan cahaya mata batin. Ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji adalah kewajiban syariat yang tidak boleh ditinggalkan. Namun, di balik syariat itu, ada rahasia besar yang disebut dengan hakikat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "An ta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis ini menjelaskan bahwa ibadah sejati bukan hanya gerakan fisik atau bacaan lisan, tetapi penyaksian hati kepada Allah. Maka ucapan, "Aku tidak akan menyembahmu sebelum melihat wajahmu," adalah pengakuan bahwa ibadah tanpa penyaksian adalah ibadah yang masih terhijab oleh bentuk. Al-Quran pun menyingkap hakikat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah, ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang kenikmatan tertinggi di akhirat, yaitu melihat Allah secara langsung. Namun para ahli tasawuf menambahkan bahwa rahasia ayat ini juga bisa dirasakan di dunia oleh hati yang bersih, yaitu penyaksian batin kepada Allah melalui nur ma'rifat. Dengan hati yang suci, seorang hamba dapat merasakan kehadiran Allah di balik setiap helaan nafas, di balik setiap gerakan, dan di balik setiap detik kehidupan. Ketahuilah bahwa melihat Allah dengan mata kepala di dunia ini tidak mungkin. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah dalam surah Al-A'raf ayat 143. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Musa berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat kepadamu." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, niscaya engkau akan dapat melihatku." Namun, walaupun mata kepala tidak mampu melihat Allah, hati yang bersih mampu merasakan kehadirannya. Para ahli tasawuf berkata bahwa melihat Allah dengan hati lebih mulia daripada melihat dengan mata,
Karena mata bisa tertipu oleh rupa, sementara hati tidak pernah tertipu apabila disinari dengan cahaya iman dan ma'rifat. Oleh sebab itu, kalimat tersebut adalah simbol bahwa seorang salik atau pencari kebenaran tidak puas hanya dengan ibadah lahiriah tanpa rasa hadir bersama Allah. Ia merindukan wajah Allah sebagaimana doa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu. Inilah kerinduan yang mendalam. Dan kerinduan itu bukan berarti meninggalkan syariat, melainkan justru menyempurnakan syariat dengan hakikat. Maka wahai saudaraku, jangan salah memahami kalimat tersebut. Ia bukan seruan untuk tidak beribadah sebelum bertemu Allah, tetapi ia adalah ungkapan bahwa ibadah harus dibarengi dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Solat yang kosong dari penyaksian hanyalah gerakan tubuh. Zikir yang kosong dari hati hanyalah suara. Puasa yang kosong dari makna hanyalah lapar dan dahaga. Tetapi solat yang diiringi dengan penyaksian, zikir yang diiringi dengan kesadaran, dan puasa yang diiringi dengan rasa hadir bersama Allah, itulah ibadah yang bermakna hakikat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah adalah jalan pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Maka orang yang berkata, aku tidak akan menyembah sebelum melihat wajahmu, sejatinya ingin mengatakan, aku tidak ingin ibadahku hampa tanpa rasa kehadiranmu. Ketika seorang hamba mengucapkan dua kalimat syahadat, ia tidak hanya sekedar mengucapkan sebuah kalimat pengakuan dengan lisan. Sesungguhnya, ia sedang menyingkap sebuah rahasia yang dalam, yang menjadi inti segala agama, sumber segala ibadah, dan puncak segala perjalanan rohani. Hakikat dua kalimat syahadat tidak berhenti pada ucapan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melainkan ia adalah penyingkapan tabir antara hamba dan Tuhannya. Pada hakikat yang paling dalam, yang bersaksi di dalam syahadat bukanlah sekedar lisan manusia, bukan pula semata akal yang menyetujui. Yang bersaksi adalah Allah sendiri. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwa syahadat pertama-tama adalah penyaksian Allah atas dirinya sendiri. Kemudian barulah para malaikat dan orang-orang yang berilmu ikut menyaksikan. Maka, seorang hamba yang mengucapkan syahadat pada hakikatnya hanyalah mengikuti kesaksian Allah. Dengan kata lain, bukan kita yang pertama kali bersaksi, melainkan Allah. Dalam dimensi ma'rifat, syahadat adalah pengakuan ruh yang telah berjanji di alam azali, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan
bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lenyah terhadap ini. Inilah hakikat terdalam syahadat, yaitu janji ruh kepada Allah di alam azali. Maka ketika seorang hamba bersyahadat di dunia, sejatinya ia sedang memperbaharui janji yang telah ia ucapkan di hadapan Allah sebelum kelahirannya. Lebih jauh, dalam ma'rifatullah, kalimat syahadat bukan hanya pernyataan tauhid, tetapi juga penyingkapan rahasia tentang hakikat Muhammad SAW. Ketika seorang hamba mengucapkan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya ia tidak hanya mengakui kenabian Muhammad bin Abdullah secara historis, melainkan menyaksikan hakikat Nur Muhammad yang merupakan tajalli pertama dari Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, awal sesuatu yang diciptakan Allah adalah nurku. Hadis riwayat Abdul Razak dan lainnya. Dalam pandangan ma'rifat, Nur Muhammad bukanlah makhluk biasa, tetapi ia adalah cermin pertama tempat Allah memandang dirinya. Maka kesaksian terhadap Rasulullah bukan hanya pengakuan terhadap tugas kerasulannya, tetapi juga penyaksian terhadap Nurullah yang menjadi asal segala ciptaan. Syahadatullah dan syahadatul Rasul tidak bisa dipisahkan. Barang siapa menyaksikan Allah tanpa menyaksikan Rasulullah, maka ia akan terjatuh pada kesesatan, karena ia menyangka dapat mencapai Allah tanpa perantara Nur Muhammad. Sebaliknya, barang siapa menyaksikan Rasulullah tanpa menyaksikan Allah, maka ia terjatuh pada pemujaan pribadi semata tanpa menembus pada hakikat tauhid. Oleh karena itu, syahadat adalah penyatuan antara pengakuan akan ketunggalan Allah dan penerimaan terhadap jalan, cahaya, serta kebenaran yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Kalimat syahadat bukan hanya sekedar pengakuan lisan yang diucapkan dalam ritual keislaman. Ia adalah perjanjian abadi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakikatnya sudah diikrarkan di alam ruh sebelum jasad ini dibentuk. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ دُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Ayat ini menjadi pondasi makrifat bahwa kesaksian syahadat telah terjadi jauh sebelum lahir ke dunia. Syahadat yang diucapkan di dunia bukanlah awal, melainkan pengulangan janji agung yang telah diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bersaksi hakikatnya adalah Allah sendiri, sebab ruh hanyalah pancarannya yang mengakui asal-usulnya. Kemudian kalimah La ilaha illallah bukanlah sekedar menolak segala sesembahan selain Allah, melainkan membongkar tabir keberadaan diri dan dunia. Ia adalah kunci pembebasan dari ilusi wujud selain Allah. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, Tauhid adalah memisahkan yang qadim dari yang hadith. Artinya, semua makhluk bersifat baru dan fana, sedangkan yang qadim dan kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimah Muhammadur Rasulullah adalah pintu hakikat ma'rifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dikenal kecuali melalui Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau dalam hadis sahih, Man ra'ani faqad ra'al haq. Barang siapa melihat aku, maka sungguh ia telah melihat al-haq, Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengandung makna batin yang mendalam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cermin tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba menyaksikan Rasulullah dengan mata hati yang jernih, maka yang ia lihat bukanlah sosok manusia biasa, tetapi cahaya ilahi yang memancar melalui beliau.
Syahadat juga bukanlah sekedar lafaz, tetapi penyaksian langsung, musyahadah. Inilah makna terdalam dari syahadat. Seorang hamba binasa dalam pandangan dirinya, lalu menyaksikan bahwa yang hidup, yang ada, yang berkuasa, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurkum." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Zikir yang sesungguhnya adalah menghidupkan syahadat di dalam hati setiap saat. Lisan mengucap, hati menyaksikan, dan ruh tenggelam dalam cahayanya. Maka ketika seorang hamba benar-benar memahami syahadat, ia tidak lagi memandang dirinya sebagai pelaku amal, melainkan menyaksikan bahwa semua gerak adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka dapat disimpulkan bahwa syahadat adalah pengakuan azali ruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat adalah pembebasan dari ilusi selain Allah. Syahadat adalah cermin tajalli Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat adalah musyahadah, penyaksian langsung dengan mata hati. Inilah sebabnya para arif billah mengatakan yang bersaksi dalam syahadat hakikatnya adalah Allah, dan yang disaksikan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cermin nurullah. Wahai pencari hakikat, ketahuilah bahwa nurullah Muhammad adalah rahasia pertama yang memancar dari zat Allah sebelum adanya segala sesuatu. Para arif billah menyebutnya sebagai al-hakikah al-Muhammadiyah, yaitu kebenaran hakiki tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW yang bukan sekedar manusia lahiriah, tetapi pancaran cahaya ilahi yang menjadi sebab segala makhluk diciptakan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis qudsi yang maknanya, "Laulaka laulaka ma khalaqtu al-aflaka." Artinya, seandainya bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Hadis ini, walaupun diperselisihkan derajatnya, diterima oleh banyak ulama tasawuf sebagai penjelasan maknawi tentang kedudukan Nur Muhammad sebagai sabab al-wujud, sebab adanya alam. Ia bukan makhluk biasa, melainkan pancaran awal dari Nur Allah, cahaya suci yang menjadi perantara tajalli Allah ke dalam alam ciptaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Para mufasir seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan kata nur pada ayat ini sebagai Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah cahaya yang membimbing manusia keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah. Maka dapat dipahami bahwa Nurullah Muhammad bukanlah sekedar cahaya metaforis, melainkan manifestasi pertama dari zat Allah yang memancar dalam bentuk yang bisa dikenal oleh makhluk. Hakikat Nurullah Muhammad dalam tajalli. Nurullah Muhammad adalah tajalli Allah pada martabat pertama. Sebagaimana matahari tidak dapat dipandang langsung oleh mata manusia, ia memancarkan sinar yang menerangi bumi sehingga kehidupan bisa berlangsung. Demikian pula zat Allah yang maha mutlak tidak mungkin dipahami secara langsung oleh makhluk, maka ia menampakkan diri melalui Nur Muhammad sebagai cermin yang memantulkan cahayanya. Di sinilah makna sabda Rasulullah SAW, "Awalu ma khalaqallahu nuri." Artinya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku. Namun, pemahaman makrifat menegaskan bahwa cahaya itu bukan makhluk dalam arti diciptakan dari ketiadaan sebagaimana alam, melainkan ia adalah tajalli awal atau penampakan pertama dari zat Allah. Sebab Nur Muhammad tidak berdiri sendiri, ia tidak berpisah dengan Allah, melainkan ia adalah pancaran yang darinyalah lahirlah segala ciptaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika seorang hamba mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,"
Pada hakikatnya, ia sedang menyaksikan dua aspek yang tidak terpisahkan. La ilaha illallah adalah tauhid zat, mengakui bahwa tiada wujud hakiki selain Allah. Muhammadan Rasulullah adalah penyaksian Nur Muhammad sebagai tajalli Allah yang memperkenalkan dirinya kepada makhluk. Dengan kata lain, Allah adalah yang disembah dan Muhammad adalah cahaya yang menyingkap jalan agar manusia mengenal Allah. Tanpa Nur Muhammad, manusia tidak akan mengenal Tuhannya. Wahai jiwa yang mendambakan makrifat, ketahuilah bahwa setiap makhluk, dari malaikat hingga manusia, dari bintang hingga atom terkecil, semuanya diciptakan melalui perantara Nur Muhammad. Alam ini adalah cermin yang memantulkan cahaya tersebut dalam berbagai bentuk. Bahkan diri manusia pun hakikatnya tercipta dari pancaran Nur Muhammad. Sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, "Ana minallah wal mu'minuna minni." Artinya, aku berasal dari Allah dan orang-orang beriman berasal dariku. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah adalah pancaran dari Allah, sementara orang-orang beriman adalah pancaran dari Rasulullah. Maka, mengenal Nur Muhammad berarti mengenal jalan kembali kepada Allah. Apabila seorang hamba masuk ke dalam penghayatan Nur Muhammad, ia akan menyadari bahwa hakikat wujudnya hanyalah cermin bagi nur itu. Segala amal, ibadah, bahkan nafasnya menjadi perwujudan dari cahaya ilahi yang bersemayam dalam diri. Maka disitulah sampailah seorang arif billah kepada pemahaman man arafa nafsahu faqad qarafa rabbuhu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Segala hakikat yang telah dipaparkan tentang kalimah syahadat menunjukkan bahwa kalimah ini bukan sekedar rangkaian lafaz di lisan, tetapi ia adalah cahaya kebenaran yang menjadi pintu gerbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kalimah syahadat bukan hanya pengakuan formal, melainkan penyaksian batin yang hakiki. Secara lahiriah, syahadat adalah ikrar seorang hamba untuk tunduk dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun secara hakikat, yang sesungguhnya bersaksi adalah Allah kepada dirinya sendiri, dan Muhammad SAW adalah bukti nyata yang menjadi saksi kebenaran itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim." Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Imran ayat 17. Ayat ini menegaskan bahwa Allah sendiri yang bersaksi atas keesaannya, para malaikat pun menyaksikan, dan orang-orang berilmu menyaksikan pula. Maka sesungguhnya, kalimah syahadat bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi merupakan penyaksian yang melibatkan Allah, malaikat, Rasul, dan hati seorang hamba yang telah diberi nur ma'rifat. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa mati dalam keadaan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi isyarat bahwa syahadat harus disertai dengan pengetahuan yang benar, bukan sekedar ucapan lisan. Pengetahuan ini adalah ma'rifat, yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Maka penutup dari seluruh penjelasan ini adalah, barang siapa yang benar-benar memahami, menghayati dan menyaksikan hakikat syahadat, ia akan hidup dalam cahaya tauhid dan mati dalam husnul khotimah.
Kalimah syahadat menjadi permulaan hidup dalam Islam dan menjadi penutup kehidupan menuju Allah. Hidupnya akan dipenuhi dengan kesadaran bahwa tiada daya dan upaya selain dengan Allah, dan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi cahaya yang menuntun setiap langkahnya. Semoga kita semua termasuk golongan hamba yang bukan hanya mengucapkan syahadat di lisan, tetapi menyaksikan hakikatnya dalam hati, hidup, dan amal perbuatan, sehingga kelak kembali kepada Allah dalam keadaan membawa cahaya iman dan ma'rifatullah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.